kesempatan kali ini atau pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat ini terdapat dalam hadis Ibnu Asakir dari Anas. Yang hadisnya ada di depan ini. Siapa yang bisa membacakan hadisnya? Saya, Bu. Kemudian dibacakan. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratuhu Li akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an fa innad dunya balagun ilal akhirati wala takunu kalla alan nasi rawahu Ibnu Asakiru an Anas. Lanjut kepada terjemahan hadis. Baca juga terjemahan hadis. Terjemahan hadis. Bukanlah orang yang baik di antara kamu meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengerjakan dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Jadwalnya, makasihnya. Biasanya Ibu akan lebih menjelaskan atau membaca hadis dan artinya. Yang pertama yaitu laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an fa innad dunya balagun ilal akhirati wala takunu kalla 'alan nas. Itu rawahu Ibnu Asakir an Anas. Lanjut kepada terjemahan hadisnya. Bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Yaitu hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti paham ya. Kita lanjut kepada kandungan hadis Ibnu Asakir ini. Yang pertama, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga melalaikan kehidupan dunianya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat? Saya, Bu. Kemudian silakan. Orang yang selalu beribadah di masjid tetapi meninggalkan kewajiban mereka untuk mencari nafkah. Good nih ya. Yang selanjutnya juga tidak dibenarkan lebih mengutamakan kehidupan dunia sehingga melalaikan kehidupan akhiratnya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunianya? Saya, Bu. Kemudian silakan. Orang yang selalu bermain HP atau handphone dan meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Benar apa yang dikatakannya, yaitu banyak kita lihat pada saat sekarang ini banyak orang yang memainkan HP, lupa dengan waktu sholat atau lupa kewajibannya terhadap Allah. Yang selanjutnya dalam hadis ini Allah juga memberikan perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh orang yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhiratnya? Perilaku orang. Bu. Kemudian silakan. Bekerja setiap hari untuk mencari rezeki dan pada saat waktu sholat kita berhenti bekerja dan sementara untuk melaksanakan sholat. Jadinya juga betul yang dikatakannya, karena banyak kita lihat pada saat sekarang ini masih ada juga orang yang bekerja sehari-hari. Apabila tibanya waktu sholat, maka mereka akan mengerjakan sholat. Yang selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu kehidupan dunia bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Banyak kita lihat pada saat zaman sekarang ini, banyak orang yang melakukan
bekerja untuk sehari-hari untuk mencapai tujuan hidup karena mereka ingin sukses, ingin tinggi di mata masyarakat atau tinggi di mata orang lain, tetapi mereka rendah di mata Allah karena mereka tidak melakukan kewajibannya kepada Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat apabila mereka melakukan perilaku yang seimbang antara dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, yang kelima, tidak boleh menjadi beban orang lain. Dalam hadis ini kita juga tidak boleh menjadi beban orang lain. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tidak boleh menjadi beban orang lain? Kemudian ini silakan. Tidak boleh meminta tolong kepada orang lain. Tidak boleh meminta tolong kepada orang lain yang mampu atau bisa kita kerjakan sendiri. Amazing ya, makasih ya. Yang selanjutnya, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, kandung hadis yang pertama yaitu tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Ini ya, kita bersama-sama menyimpulkan. Tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga melalaikan kehidupan dunianya. Juga tidak boleh dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan dunia hingga melalaikan kehidupan akhirat. Maksudnya yang kandungan hadis yang kedua itu harus perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ke-C, kehidupan dunia bukan sebagai tujuan hidup tetapi sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Yang ke-D, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maksudnya tidak boleh menjadi beban orang lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk mengetahui apakah anak-anak Ibu paham. Yang pertama tugas yang pertama yaitu menjelaskan hadis. Menjelaskan hadis tentang hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, sudah siap? Tidak, Bu. Yang kedua, menjelaskan kandungan hadis. Tentang hidup seimbang Yang ketiga, contoh perilaku. Orang yang seimbang antara dunia dan akhirat. Bu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nasibnya? Belum. Nasibnya? Dah. Berikan ke depan.